Kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, karena doanya sudah selesai, Pak Guru ingin mengecek kehadirannya. Septina, temannya hadir semua? Hadir semua ya, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Teman-teman silakan berdiri. Teman-teman, mari kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3, mulai. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, mulai dari proses penyusunannya sampai dengan penetapannya sebagai undang-undang dasar. Ya. Selanjutnya kita akan mempelajari hal yang baru untuk minggu ini, ya. Dan saya harapkan sebelum kalian belajar lebih semangat lagi, ya. Jangan sampai Pak Guru menerangkan kalian cuma bengong, raganya di sini, hatinya di tempat yang lain. Oke, jadi semuanya Pak Guru minta perhatikan Pak Guru. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung ditanyakan, jangan takut bertanya. Baik. Selanjutnya pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.4, ya, yakni mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika, ya. Materinya yakni faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Indikator pencapaian kompetensi 3.4.1. Baik, bagus. Lanjut ya ke 3.4.2. 3.4.2 menganalisis faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Baik, jadi ini ada dua indikator pencapaian kompetensi. Manfaatnya apa kita belajar ini? Supaya kita tahu kenapa sih kita beragam, ya. Meskipun kita satu kampung, di kampung itu ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam, ya. Ya, bahasanya yang beda juga, ya. Jadi itulah manfaatnya. Kita tahu kenapa kita bisa beragam. Oke, selanjutnya sebelum kita lanjut, Pak Guru ingin membagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. Jadi nanti masing-masing berisi 5 orang, ya, 5 orang atau lebih. Baik, kita mulai dari kelompok 1. Ripandi. Yang kedua, Laura Mentari Fitrianti. Senja Haryani. Haryani. Willy. Yang kedua, Baikmer Salina. Selamat datang pada materi pelajaran selanjutnya. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Dengarkan penjelasan Pak Guru, kemudian catat hal yang penting.
serta budaya. A. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia: banyaknya jumlah suku bangsa yang tinggal di. Namun, keberagaman juga menjadi perbedaan musim hujan dan kemarau antar daerah, serta perbedaan kondisi alam seperti pantai dan pegunungan. Budaya. Dari tayangan foto maupun video yang tadi, jadi kita dapat menarik pengertian keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Contohnya, Anda tahu berbagai bidang ini? Oke, ekonomi, kemudian Sosial. bagus, ada lagi? Oke, politik dan sebagainya. Secara tepatnya, hipotesanya ya, hipotesa yang pertama, karena apakah karena letak Indonesia? Bisa jadi ya? Oke. Letak strategis ya, wilayah, terjadi keragaman masyarakat di Indonesia. Ya. Oke. Baik. Selanjutnya, untuk membuktikan ini, Pak Guru akan membagikan kalian LKPD, yang dimana LKPD ini berisi permasalahan yang harus kalian pecahkan. Oke, silakan duduk dengan kelompoknya sesuai dengan pembagian kelompok tersebut. Oke, Pak Guru ingin bagikan LKPD, kemudian buku paket, plus beberapa sumber yang akan kalian gunakan untuk mencari kebenaran hipotesa yang ada di depan. Oke. LKPD-nya, paketnya, LKPD-nya. Oke, perhatikan. Oke, baik seluruh siswa yang hebat-hebat dan cakep-cakep plus cantik-cantik, silahkan LKPD-nya sudah Pak Guru bagikan, kemudian buku paketnya juga sudah, bahan yang lain juga sudah, sumber bacaan yang lain sudah. Silahkan kalian baca, kalian teliti, kemudian kalian catat semua data yang berkaitan dengan rumusan masalah masing-masing kelompok yang ada di LKPD. Kemudian kalian jawab dan susun sebagus mungkin. Pak Guru kasih waktu 15 menit. Silakan. Baik, informasinya sudah diklasifikasikan. Sudah ya? Setelah diverifikasi, verifikasi sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat kesimpulan. Silakan hasil verifikasinya ditulis dalam bentuk laporan. Laporannya berisi kesimpulan perubahan. Silakan untuk kelompok 3 maju ke depan, berdiri di depan. Satu orang jadi moderator, satu orang yang membacakan hasil. Satu, peta Indonesia yang strategis yaitu di antara dua samudera Pasifik dan Samudra Hindia, serta benua Asia dan Australia, mengakibatkan
terjadi? Dipersilakan. 1. Faktor penyebab keberagaman Indonesia yang pertama tentu karena adanya perbedaan letak strategis. Dikatakan Indonesia terletak antara dua samudra dan benua, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta benua Asia dan benua Australia. Karena berada di letak strategis, tidak heran jika Indonesia termasuk dalam jalur perdagangan yang dilalui oleh negara-negara. Para pedagang dari mana negara yang singgah ke Indonesia inilah yang membawa berbagai macam bahasa dan budaya. Masuknya bahasa dan budaya baru ini diadaptasi dan berkembang di Indonesia. Untuk kepulauan. Presentasi dan semuanya sudah terjawab, semuanya sudah terbukti. Ada yang bisa menyimpulkan dari semuanya? Materi. Faktor penyebab keberagaman. Jadi kesimpulannya faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia: 1. Letak strategis Indonesia, 2. Kondisi negara kepulauan, 3. Perbedaan kondisi alam, 4. Keadaan transportasi dan komunikasi, 5. Pendidikan masyarakat terhadap kebutuhan. Baik, jadi itu ya. Terima kasih untuk Tina sudah menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini, mulai dari keberagaman hingga faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang namanya keberagaman seperti yang tadi Pak Guru sampaikan, bahwa kita berbeda, ada perbedaan ya, mulai dari sosial ekonomi, mulai dari ideologi, ya, ras, suku dan keyakinan atau agama, ya. Itu kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, silakan semua siswa-siswi kembali ke tempat duduknya kembali. Berikan soal dan penilaiannya minggu depan sudah harus dikumpulkan. Silakan dicatat. Dicatat di buku tulisnya jadi PR di rumah. Analisa, silakan ditulis. Analisa keberagaman masyarakat. Oke. Jadi ini dikumpulkan ya. Jadi apa-apa saja keberagaman di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian ya. Oke. Jadi di sini ada pertanyaan untuk Pak Guru ke kalian. Yang pertama, bagaimana pendapat kalian mengenai pembelajaran yang kita laksanakan hari ini? Oke, semakin seru. Yang kedua, bagaimana pendapat kalian mengenai metode yang Bapak gunakan hari ini? Yang selanjutnya, untuk pagi hari ini kita cukupkan pelajaran kita, dan untuk menutup kita tolong agar dipimpin teman-temannya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dalam hati. Baik, terima kasih untuk Raga, dan ingat apapun pekerjaan kita lebih baik diawali dengan doa ya. Jadi terima kasih untuk semuanya, karena ini sudah jam pulang, silahkan pulang. Salam ke kedua orang tuanya, langsung pulang, jangan main-main ke tempat yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum. Tanggal 7. Salam saudara. Terima kasih ya, terima kasih ya. Untuk proses pembelajaran sudah cukup berjalan dengan lancar, dan media pembelajaran yang digunakan juga cukup mendukung proses dari pembelajaran tersebut. Namun perlu ditingkatkan lagi di sini, untuk menarik minat siswa itu perlu kita jeda dengan permainan-permainan agar siswa tidak bosan. Terima kasih.